Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Tentunya senang sekali pada siang hari ini kita kembali berjumpa di Kabar Jambi. Seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat untuk menjalankan apapun aktivitas Anda. Karena ini udah nggak terasa nih pemirsa, kita sudah berada di hari Kamis kembali. Satu hari lagi hari Jumat ya. Terus kita sudah masuk ke weekend. Pastinya sudah ada beberapa agenda-agenda untuk liburan. Tapi di Kabar Jambi kali ini kita akan berbincang seru dengan hobi yang digeluti oleh dua narasumber kami yang sudah hadir di studio TVRI Jambi. Kalau kita ngomongin hobi, pasti setiap orang itu memiliki hobinya masing-masing. Ada yang hobi di bidang olahraga, terus juga ada yang hobi di bidang bakat, selanjutnya juga ada yang hobi mengoleksi barang-barang tertentu. Kali ini kita sudah mengundang dua narasumber yang memiliki hobi, yakni mengoleksi tanaman. Nah, kira-kira siapa tamu yang kami hadirkan di Kabar Jambi pada hari ini? Langsung saja kita perkenalkan, di sebelah saya sudah hadir Mbak Chasti Armayeni atau biasa disapa dengan Mbak Yeyen. Selamat siang Mbak Yeyen. Selamat siang, Mas. Apa kabar Mbak Yeyen? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ini Mbak Yeyen hari ini segar, semangat karena oksigennya hari ini sepertinya ditopang oleh tanaman yang ia bawa. Terima kasih Mbak Yeyen sudah hadir bersama kami. Tadi dari rumah langsung ke sini Mbak Yeyen atau dari mana? Dari rumah. Dari rumah ya? Iya, Oke, baik. kesini. Macet nggak? Nggak ya? Alhamdulillah. Sehat ya, Enggak, Alhamdulillah. Baik, nggak macet ya. Baik, terima kasih Mbak Yeyen. Dan selanjutnya di sebelah Mbak Yeyen ini juga sudah hadir seorang pecinta tanaman. Tapi kalau Mbak Yeyen ini lebih ke tanaman hias ya Mbak Tanaman Yeyen ya. hias. Kalau yang di sebelahnya lebih ke bonsai nih pemirsa. Kita sudah mengundang Bang Ardes Triyadi atau biasa disapa dengan Bang Didi. Selamat siang Bang Didi. Selamat siang, Bang. Alhamdulillah sehat Bang. Sehat walafiat. Ini luar biasa juga Bang Didi hari ini penuh dengan semangat. Apa karena bonsainya dibawa hari ini ya? Karena biasanya kalau ditinggal tuh takut ya Bang. Takut diambil orang ya Mbak Yeyen. Terima kasih Bang Didi sudah Siap, hadir bersama sama-sama, kami di TVRI kembali Jambi. kasih. Nah, nanti untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, ingin berbincang bersama dua tamu yang sudah kami hadirkan di sini, Anda bisa bergabung di 0741663885 atau di 081174333133. Apapun bisa ditanyakan ya seputar tanaman hias yang mereka koleksi. Nah, saya ke Mbak Yeyen terlebih dahulu. Ini kalau dilihat di sini banyak tanaman hias, tapi tanaman yang Mbak Yeyen bawa tadi yang mana nih? Yang ini, Mas. Yang ini ya? Ini sama oke. ini. Oh, ini Terus sama yang ini. jenis-jenis aglonema. Ini sama makin lucu ya karena ada kerikil warna-warninya ya. Unik ya. Unik ya. Jadi ini sama ini ya yang Ya. Mbak Yeyen bawa tadi ya. Itu sama yang aglonema yang di bawah. Oke, siap. Iya. Kita letakkan dulu, nanti akan kita bahas satu-satu. Ya, tapi saya penasaran dulu nih, Mbak Yeyen nih sejak kapan hobi koleksi-koleksi tanaman-tanaman hias kayak gini? Mungkin sejak berhenti kerja kali, Mas ya. Tahun berapa itu Jadinya. berhenti kerja? Pas Ganti Covid ya? kerjaan. Enggak, 2014 saya resign Dulu kerja di mana, Mbak? di kantor pos. Oh. Kantor pos Jambi. Jadi sebenarnya dari kecil sih saya hobi Mas nanam-nanam. Apa aja sih saya tanam. Kadang Iya. wortel atasnya aja pucuknya saya tanam gitu. Iya, yang penting apa ya menghasilkan ya. Iya. Asal kalau uang bisa ditanam juga ya, Iya. Mbak. Ada nggak begitu Bang? Berarti emang dari kecil hobi nanam. Terus itu alasan berhenti kerja kenapa? anak ya. Oh, memang sudah ini ya keluarga ya. Iya, sekarang fokusnya sama anak sih. Kirain Mas. fokus ke tanaman hias. Anak dan tanaman. Ceritain dong, Mbak, dulu gimana sih waktu kecil emang suka nanam itu sukanya dari mana? Emang suka Mungkin keturunan dari bapak. dari bapak. Bapak saya kan hobi juga kan nanam kan, jadi saya lihat kok kayaknya seru ya, asik gitu kan, di rumah kan lagi kelihatannya jadi asri, hijau gitu kan. Berarti saya bisa ngebayangkan halaman dari rumah Mbak Yeyen ini pasti luas. Ya. Boleh Terus main ke juga- rumah, Mas. Terus juga kalau zaman sekarang kan halaman orang udah banyak yang dicor ya, Bang Didi ya. Iya. Kayaknya kan kakak beradik Banyak ya. rumput ya. Berarti halamannya sama ya. Satu halaman ya. Iya, coba pasti beda. masih banyak tanah yang bisa ditanamin ya, Mbak Yeyen. Alhamdulillah masih, ya. Jadi bernuansa hijau lah. Jadi dari Bapak diturunkan ke Mbak Yeyen. Iya, saya seru aja ngeliat bapak tuh nanam, dan ternyata memang asik. Keterusan deh sampai sekarang ya. Iya. Terus ceritanya memang menggeluti mencintai tanaman hias pada saat berhenti kerja yang tadi Mbak bilang itu kenapa? Iya, karena kan mungkin waktunya lebih luang. Jadi sering nanam-nanam. Terus kebetulan saya kan setelah resign buka warung tuh, Mas. Buka warung pembayaran gitu. Terus saya taruhlah tanaman di depan warung. Ternyata ada yang nanya harga gitu kan. Dikiranya dijual ya. Kira dijual. Padahal cuma pajangan. Iya, tapi seru juga.
Akhirnya keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya. Kemarin yang ditawar tanaman yang apa, Mbak? Yang Mbak letakin di depan? Kebanyakan sukulen kayak kaktus seperti ini. Ini kan jenis sukulen, Mas. Sukulen ya? Sukulen dia Hoya Love sih. Ini jenisnya Hoya Love. Bentuknya juga kayak hati ya, Mbak Iya, ya? unik. Jadi bisa buat kado. Iya, gitu kan. betul. Tapi Mbak melihat tanaman itu, memandang tanaman itu seperti apa? Apa ya? Seperti temankah? Seperti saudarakah? Bisa jadi pelampiasan ya. Bisa mendingan nanam aja deh gitu. Daripada boring ya? Daripada boring gitu. Iya, apalagi kalau tanamannya menghasilkan gitu kan. Iya, betul. Kebetulan punya nilai jual tersendiri gitu. Jadi ya alhamdulillah malah bisa menghasilkan menambah keuangan Cuan ya. keluarga ya. Betul, dari hobi ini bisa menjadi penghasilan dan Iya, juga penghasilan. meringankan ini ya Mbak ya, penghasilan suami juga ya, Iya, membantu nambah. ya. Betul sekali. Nah, saya ke Bang Didi. Pasti kisahnya sama nih. Kalau Bang Didi hobi bonsai itu dari kapan, Bang? Kalau saya sih dimulai dari tahun 2010. Jadi ada temen pencinta bonsai yang mengenalkan ke saya. Jadi saya pikir sih bagus juga untuk kegiatan di rumah gitu. Selain untuk kegiatan juga mungkin untuk mempercantik halaman rumah. Betul. Gitu. Bisa dibayangkan ya, halaman Bang Didi pasti luas juga nih. Iya, sama satu halaman soalnya rumahnya dempetan. Sebelahan rumahnya ya? Iya, satu bapak. Jadi mungkin hobi orang tua tadi mungkin kecipratan sedikit-sedikit. Jadi saya mungkin lebih seriusnya menggeluti tanaman hias jenis bonsai. Nah, mungkin kalau adik saya mungkin ke tanaman hias yang jenis-jenis aglonema, segala macam kaktus mungkin gitu. Nah, ketertarikannya pada saat itu kan diperkenalkan dengan hal baru nih, Iya, ya kan, betul, dari Bang. teman kan, dari Iya. komunitas pencinta bonsai. Nah, Abang tuh pertama kali tertariknya lihat bonsai itu dari apanya? Lucu juga sih ngelihat tanaman gitu ada di pot tanam tapi kelihatan seperti tanaman besar yang ada di hutan, Iya. ada di alam Tapi kayak ini gitu. versi yang mini ya. Iya, terus lama-lama denger bahwa bonsai ini kalau serius, kalau bagus bisa juga jadi penambah penghasilan kayak gitu. Jadi mungkin lama-kelamaan awalnya mencintai, terus kemudian jadi Bisnis, tambah semangat karena rupanya kalau kita butuh itu ada yang bisa diharapkan untuk investasi kita untuk dijual gitu. Jadi awalnya saya sih mencintai saja sih, awalnya mencintai, menggeluti, memperdalam bentuk-bentuk bonsai gimana sih yang mirip dengan yang di alam atau yang banyak diminatin sama khalayak umum. Nah, jadi itu saya pelajari gitu loh. Jadi kalau misalkan yang saya buat untuk konsepnya dijual, mungkin ada bentuk-bentuk tanaman yang memang ada ciri-cirinya yang untuk dipasarkan yang hobi oleh banyak orang gitu. Beda lagi kalau tanaman yang sedikit mengikuti ego kita. Nah, saya sukanya begini gitu, agak miring, agak nunggit, agak gimana kayak gitu. Oh, berarti Itu bisa disesuaikan ya? bisa disesuaikan dengan bahan bonsai yang kita dapat, kita bisa ngikutin gerak mereka. Juga kadang-kadang ego pribadi kita main di situ tuh, kita maunya seperti ini, gitu. Oke, jadi macam-macam ya, ada yang untuk koleksi, terus juga ada yang untuk dijual kalau sekarang ya. dijual jika memang ada yang berkenan gitu. Kalau Mas. dulu prioritasnya cuma untuk koleksi, untuk mempercantik rumah ya. Awalnya seperti gara-gara itu, hobi, lama-lama iya. bisa menghasilkan cuan juga. Iya. Ya, Bang Didi ya. Apalagi kalau sudah kebanyakan kan kita kan ngurusnya repot juga nih. Cocoknya dijual nih gitu. Betul. Nah, tapi ada kesulitan nggak sih pertama kali Abang terjun untuk dapat membudidayakan bonsai ini, Bang? Awalnya memang kita harus belajar mengenai bonsai ini, cara menghidupkannya dulu. Bagaimana kita ilmunya tanaman ini, medianya apa, perawatannya bagaimana, terus pupuknya jenis apa, karena itu jenis tanaman juga memiliki perawatan yang agak sedikit berbeda-beda, Mas. Iya. Berbeda-beda. Terutama bonsai ya. Iya. Ya, kemudian belajar cara membuat, membentuk supaya kelihatan mungkin di mata saya pribadi juga di mata umum teman-teman
indah gitu, Mas. Jadi Bang Didi bisa digambarkan nggak untuk menjadi bonsai? Ini bonsai ya berarti ya? Iya. Ini sama itu ya? Iya. Nah, untuk menjadi bonsai yang seperti ini, itu awal sekali, itu bentuknya seperti apa Bang Didi? Tapi nanti dijelasin Bang Didi. Oke, siap. Tahan dulu ya Bang Didi ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita masih membahas hobi unik yang menghasilkan cuan. Tentunya masih bersama dua orang tamu yang memiliki hobi untuk mengoleksi tanaman hias dan juga bonsai. Saya ke Bang Didi lagi. Tadi sempat terputus ya Bang Didi ya. Saya tuh penasaran dengan bentuk bonsai sebelum menjadi tanaman yang indah seperti ini. Itu awalnya tuh seperti apa Bang Didi? Ceritakan dulu dong Bang. Jadi awalnya kita itu biasanya berburu kalau belum dijadikan bentuk bonsai atau belum berbentuk bonsai, itu biasanya kita ada berbagai macam tuh Mas. Ada yang bahannya kita dongkel di alam liar, ada juga di petani, ada juga mungkin di depan rumah orang yang kira-kira kayaknya mau dijual atau nggak terawat sama mereka gitu. Mending Bang Didi yang rawat ya. Jadi kita yang rawat. Jadi pertama-tama awalnya kita milih dulu nih cabang mana yang mau dibuang atau tunas mana yang mau dipakai. Nanti baru kita setelah ranting dahan barunya itu tumbuh sesuai dengan harapan kita, baru kita arahkan bentuknya. Nanti kita gunakan itu kawat khusus memang untuk pencinta bonsai untuk membentuk bonsainya. Jadi sesuai dengan selera kita ngikutin kawatnya tadi Mas. Bisa dicontohkan dengan tanaman yang di sebelah itu kawatnya posisinya di mana tuh Mas? Ini kan ada kawat ini, masih ada kawat nih. Oh, yang melingkar itu ya, itu kawatnya yang ya? melingkar di pohon, di dahan-dahannya itu kawatnya tuh. Jadi kita bentuk, kita liukin ke arah mana sih sebenarnya kita pingin dia berada. Jadi kita nanti bentuk-bentuk tumpukan daunnya, ramifikasinya. Jadi seperti ya kita seperti bisa ngelihat seperti pohon-pohon di alam gitu Mas. Iya, ini persis banget ya. Bawahnya juga ada apa itu lumut ya? Ada lumut-lumutnya. Itu emang sengaja ditumbuhkan ya Bang Didi ya? Iya, betul. Oke, Bang Didi jelasin dulu dong, ini bonsai 2 ini jenisnya apa Bang? Yang Abang bawa? Kalau yang di sebelah saya ini jenisnya sapu-sapu. Jadi kalau sapu-sapu ini endemiknya banyak di daerah Bangka Belitung sama Kalimantan. Jadi dia banyak di daerah laut Mas, di pinggir laut. Iya. Daerah pesisir ya? Daerah pesisir. Nah, kalau yang di sebelah sana itu jenisnya Hokianti. Apa? Hokianti. Mungkin dulu asalnya nggak tahu dari mana gitu. Ini tanaman yang dibudidayakan di rumah-rumah penduduk karena sering dijadikan tanaman hias. Tanaman hias. Ini memang banyak dilihat menjadi di rumah-rumah penduduk. Hias ya, rumah-rumah penduduk ya. Rumah penduduk. Ini asalnya tadi dari mana? Kalau ini dari rumah penduduk juga Mas. Masih daerah Jambi? Jadi di daerah Jambi, mungkin karena sudah dibiarkan di banyak-banyak rumah untuk tanaman hias, cuman dulu bentuknya bukan bonsai, jadi mungkin kita ulang bentuk supaya menjadi bonsai sesuai dengan keinginan kita juga. Gitu. Jadi semua tanaman-tanaman misalnya yang didapat di hutan dengan mungkin pohon-pohon yang gede itu bisa dibuat bonsai berarti? Bisa, cuman tanamannya jenis khusus Mas, karena tanaman yang bisa kita ambil di alam liar itu ada beberapa syarat Mas untuk bisa dijadikan bonsai. Jadi dianya syaratnya pertama itu harus berumur panjang. Umurnya harus panjang, kemudian contohnya beringin. Beringin ya. Nah, beringin kalau di Jambi itu endemiknya beringin, sepang. Pohon durian bisa nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa. Kayaknya nggak bisa. Sepang bisa ya? Sepang kan banyak. Itu kalau nggak salah kayunya yang bisa diminum itu ya? Kayu sepang itu ya? Iya, dulu kalau penduduk lokal, penduduk kampung ada katanya dulu bisa buat sirup kalau mau lebaran. Iya betul. Nggak salah dong berarti saya ya. Oke, jadi ada memang tanaman-tanaman tertentu ya. Berarti nggak semua jenis tanaman itu bisa dibuat bonsai. Bisa dibonsai. Oke, baik. Saya ke Mbak Yayan nih. Nah, kalau Mbak Yayan
kalau tadi kan udah jelasin yang satu ini Mbak ya. Ini kan masih banyak tanaman lain Mbak. Iya. Kasih tahu dulu dong Mbak nama-namanya apa, karena biasanya orang tuh ngelihat tanaman hias itu, oh itu tanaman hias itu dibilangnya keladi, padahal bukan keladi ya. Mereka tahu bentuk tapi nggak tahu nama aslinya apa. Nah, Iya. Mbak Yayan silakan. Kalau yang di bawah itu kan tuh aglonema ya Mas ya. Iya, Terus aglonema kelihatannya ya. memang mirip, tapi ternyata itu beda. Beda jenis ya? Beda jenis, Oke. beda nama juga. Kalau yang ini orang sering sebut dengan sweetheart. Sweetheart. Oke. Sweetheart. Ini ya yang saya pegang ini ya. Enggak, yang ini, yang ini. Sorry, Yang ini, yang ini. yang aglonema. Saya soto ya. Yang Sweetheart. ini ya. Kalau yang ini tos, yang ini Tos. tos. Terus Sweetheart, kalau yang ini tos. monstera. Monstera. Monstera Yang namanya agak negatif tuh ya. Iya. Iya, iya. Tapi Nama aslinya macam- Monstera ya. iya, monstera ya, jangan salah sebut. Jangan salah sebut. Orang nyebutnya bolong-bolong apa gitu ya. Tapi nama aslinya adalah Monstera. Kalau yang di meja ini sejenis sukulen ya. Sebenarnya ini juga sukulen. Sukulen. Maksudnya kalau sukulen ini ini- apa? Dia kaktus, dia apa sih, daunnya itu mengandung air yang lumayan banyak, jadi nggak perlu sering disiram. Mau seminggu sekali disiram juga nggak masalah. Ini cocok berarti ini pada musim kemarau sekarang ya? Iya, memang kalau orang yang jarang nggak punya waktu buat sering-sering nyiram, cocok banget untuk Iya. menanam Mungkin ini. yang sering liburan, rumahnya tinggal berapa hari ya, cocok nanam ini Sebulan ya. aja nggak apa-apa sebenarnya Mas. Setahun gimana? Pakai nawar ya. Tapi selain tanaman ini, tanaman lain yang dikembangkan apa? Apalagi ada nggak kira-kira tanaman yang kayak tadi kan, kalau bonsai kan bisa milih nih tanamannya apa, terus bentuknya bisa di request juga mau dibuat seperti apa. Tapi kalau tanaman hias itu ada juga nggak kira-kira yang mau disilangkan atau apa? Ada sih sebenarnya anggrek, cuman agak susah ya. Mungkin ilmu saya belum sampai ke situ gitu kan untuk penyilangannya. Tapi udah pernah coba? Sudah. Udah. Tapi alhamdulillah belum berhasil. Coba Mungkin lagi ya. next ya. Tapi saya lebih suka yang kaktus karena ya itu simple, nggak perawatannya juga nggak terlalu repot, nggak sering-sering harus disiram juga gitu kan. Apalagi kalau ini kan dijualnya gampang gitu loh Mas. Iya. Kayak apa, Hoya Love namanya. Ini ditaruh di Car Free Day aja, kira-kira udah banyak yang beli ya? Iya, jadi kayak ada momen-momen tertentu gitu, kayak Valentine gitu, biasanya banyak yang cari. Tapi ini emang dua bentuk gini aja ya? Atau bisa banyak? Awalnya satu itu Mas. Awalnya satu, saya tanam. Jadi dia induknya itu bisa sampai 20 cm. Tuh bentuknya daunnya love semua. Jadi kita tinggal potong aja daun-daunnya. Tinggal ditancepin. Oh, lebih gampang ya? Gampang banget Terus nanamnya. tumbuh dengan sendirinya? Iya, nah ini tumbuh dengan cabangnya. Ini kan sudah banyak akarnya juga gitu. Sangat gampang budidayanya ya? Iya, Kalau yang gampang ini ya? banget, iya. Apalagi ini juga gampang sih. Kalau yang itu juga saya sering lihat juga tuh di beberapa rumah orang ya? Iya, ini memang tanaman di pemukiman banyak lah ya, ibu-ibu yang sudah nanam. Nah, sekarang kan tantangannya adalah musim kemarau nih. Kemarau, terus juga kita lihat cuaca tuh kan agak sedikit terik. Kemarin beruntung ada hujan nih. Iya. Nah, tapi treatment untuk tanaman-tanamannya supaya tetap hidup, tetap subur tuh gimana, Mbak Yayan? Kebetulan kalau kaktus nggak terlalu repot Ya, ya, nggak kalau terlalu kaktus bermasalah kan- dengan kemarau. Tapi kalau misalnya kayak keladi kayak gitu, paling di bawahnya saya kasih itu aja Mas, nampan isi air, Iya. terus diteretin aja di atasnya. Jadi airnya nanti ngeresap sendiri ke atas. Oh. Nanti dia kalau disiram pun di bawah masih bisa dia ngeresap. Karena Hampir dia mirip dengan karena hidroponik metannya ya? kan poros kan. Heeh. Metannya poros. Jadi begitu disiram langsung meluncur ke bawah. Nanti kalau dibiarin dia nanti ngeresap lagi ke atas gitu. Jadi dikasih talang Ditampung ya? aja, ditampung aja gitu. Paling dikasih abate sedikit lah ya biar nggak ada jentik gitu kan. Ini strategi juga nih ya, Iya. buat teman-teman di rumah mungkin yang kebingungan ya, Iya. mungkin punya pasokan air sedikit, tapi tanamannya juga Banyak, harus tetap disiram, iya. dibuat tampungan di bawahnya ya? Tampungan aja, seperti kayak mangkok-mangkok kecil, kalau enggak seperti nampan. Iya. Gitu. Jadi kalau potnya kecil-kecil kan bisa ada beberapa, bisa disusun ditaruh gitu. Apalagi kalau keladi itu kan gampang sih ininya. Tapi yang agak susah memang aglonema. Aglonema itu 3 hari sekali maksimal.
Terus dia metannya juga harus pas kalau aglonema. Dia harus poros juga kan. Nah, ada apa? Ada kohenya juga, ada apa? Pokoknya nggak boleh padat lah. Media tanamnya. Media tanamnya. Kalau ya? sudah padat harus diganti. Oke, baik. Saya ke Bang Didi lagi deh. Kalau Bang Didi mengatasi musim kemarau ini gimana Bang dengan tanaman bonsainya Bang? Apa juga daya tahannya sama kayak kaktus ini atau gimana Bang? Kalau kaktus sih mungkin tanaman istimewa yang bisa hidup di alam aslinya kan gurun ya. Iya. Memang tahan dengan Cuaca panas ya. panas gitu loh. Kalau bonsai, sebagian besar bonsai dia tahan panas tapi airnya harus cukup. Nah, jadi memang kita agak sedikit ekstra hati-hati dengan air, gitu. Jadi air mungkin kunci utama dari kita untuk tanaman hias, mungkin kita untuk makhluk hidup, air menjadi sumber kehidupan yang utama. Jadi di bonsai juga kita mungkin bisa mengatasi seperti tanaman hias tadi, yang seperti disebutkan sama Yeyen dengan memberi tatakan baskom gitu. Jadi barang yang udah disiram masih tetap ada di lokasi tersebut. Bisa juga seperti itu. Ada trik juga. Nanti kita lanjutkan kembali pemirsa. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita masih membahas hobi unik yang menghasilkan cuan. Kalau tadi kita sudah sedikit di-spill bagaimana cara perawatan tanaman hias dan juga bonsai supaya tetap bertahan di musim kemarau ini. Tapi ternyata memang ada beberapa jenis tanaman yang tahan terhadap musim kemarau ini, seperti dengan kaktus dan juga berbagai tanaman lainnya ya. Nah, tentunya tanaman hias ini tadi sudah disampaikan juga bahwa tidak hanya menjadi sebuah koleksi, tetapi juga mendatangkan profit nih bagi pengoleksinya, terutama Mbak Yeyen dan juga Bang Didi. Dari Mbak Yeyen dulu deh, kalau Mbak Yeyen berarti di rumah sudah ada depot bunga ya? Atau seperti Kecil-kecilan apa? lah ya. Kecil-kecilan ya. Pengembangannya seperti apa Mbak? Sehingga tanaman-tanaman yang Mbak budidayakan ini dilirik sama orang, terus juga pemasarannya seperti apa? Kalau saya mengandalkan online Mas ya. Jadi saya hobinya foto-foto, posting kayak gitu. Terus ke status WA nanti temen yang, oh Mbak ini lucu berapa kayak gitu. Dan kebetulan juga saya nyiapin metan ya sekalian. Jadi metannya sama beberapa pupuknya gitu. Jadi mereka kalau datang ke rumah sekalian beli bunga, sekalian beli metannya juga gitu loh. Jadi nggak hanya jual bunga ya? Iya. Turunannya juga bisa dijual. Iya. Ilmu bisnisnya Untuk dapat nambah ya. Kalau untuk harganya itu kisarannya dari berapa sampai berapa Mbak biasanya? Kalau saya sih di bawah inilah, kayak ini paling cuma 70-an. Terjangkau lah ya. Terjangkau banget kayak sama gini 70. ibu-ibu rumah tangga ya biasanya. Terus yang lain boleh di-spill nggak harganya? aglonema itu paling sekitar 200. 200. Dia tergantung banyak daun sih. Semakin banyak daunnya semakin mahal harganya. Apalagi kalau monstera, semakin tinggi pohonnya semakin mahal ya. Iya. Tapi kalau potnya semakin mahal bentuk potnya. Iya. Nambah up juga harganya Bisa ya. juga, Bisa iya, jadi ya. Kan nambah cantik penampilan kan, pastinya nambah ininya. Berarti pada saat Covid kemarin cukup banyak ya Mbak ya? Alhamdulillah Covid ya itulah musibah membawa berkah juga ya. sih. Apalagi kemarin kan musim tanaman hias banget ya. Iya. Sampai-sampai di pinggir jalan itu orang nggak jualan cabai lagi ya, tapi banyak tanaman hias ya. Sampai saya juga jual mawar waktu itu dari Bandung. Alhamdulillah sih. Jadi 1 minggu itu bisa sampai berapa puluhan tangkai lah jual gitu kan. Wah, lumayan ya. Iya. Tapi tahan ya, mawar Bandung dibawa ke Jambi ya? Tahan sih, yang penting perawatannya. Memang perawatannya agak susah sih Mas. Jadi metannya memang harus sering diganti, pupuknya juga harus konsisten gitu. Oke, jadi ada beberapa jenis bunga juga yang dibudidayakan ya? Iya. Mbak Yeyen ya? Selain mawar ada lagi nggak bunga-bunga lainnya? Kalau sekarang malah kebanyakan
kayak tomat cabai ya yang bisa menghasilkan dapur gitu ya. Tapi kalau tanaman hias memang saya lebih fokusnya ke kaktus sih. Berarti Kaktus. cabai, bawang juga ya untuk toganya sambilan ya. Sambilan. Daripada perkarangannya kosong nggak ditanamin apa-apa ya Mbak ya. Mending ditanamin toga bisa dikonsumsi sendiri ya. Iya. Kalau yang lain kan bisa dijual ya. Lebih ke kaktus kali saya fokusnya sih. Oke, baiklah. Kalau Bang Didi, gimana Bang? Siap. Pada saat ini mungkin sudah banyak yang tahu dengan Bang Didi ya. Dan ketika orang butuh bonsai, tidak hanya untuk koleksi, tapi juga untuk dijual kembali, pasti nyarinya Bang Didi nih. Gimana Bang dengan perkembangan penjualannya Bang? Kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu fokus dengan penjualan, dengan marketing, karena memang kebetulan saya juga ada pekerjaan lain yang utama, jadi memang bonsai memang untuk kegiatan tambahan saya. Cuman kita kan membeli sesuatu dengan harapan suatu saat mungkin ada harganya lagi. Ya, itu salah satu yang saya petik tuh. Hobi bisa menghasilkan cuan itu salah satu acuan saya juga. Jadi jangan kalau saya pribadi itu jangan hobi yang terus-terusan ngabisin duit. Itu prinsip saya. Jadi sekali-sekali ngasilin duit ya. Nah, sekali-sekali ngasilin duit. Jadi apapun yang saya kerjakan itu terutama di dunia bonsai itu ada ekspektasi tentunya ke depannya gitu loh. Jadi mungkin bahan bonsai yang awalnya saya beli sekian ratus atau sekian juta, mungkin saya pasti ada harapan nih. Oh, ini bonggol bahan prospek nih. Nanti ke depannya mungkin bisa dijual sekian nih. Seperti itu. Itu tujuan akhirnya tetap ada ke sana, harus ada diperhitungkan. Oke, berarti secara umum nggak buka kayak misalnya gerai atau toko memang sengaja jual bonsai enggak. Saya nggak sengaja buat jual bonsai, tapi mungkin kadang-kadang ada aja nih marketing di bonsai, ada aja Mas. Atau mungkin kadang-kadang saya sih iseng-iseng posting-posting di medsos, di Facebook, Instagram atau WA gitu, kadang-kadang aja yang nawar gitu Mas. Kalau misalnya ada yang nawar, apa salahnya kalau ada yang berlebih ya Bang ya? Stoknya berlebih. Iya. Ada juga yang belum saya jual, ada juga yang nggak saya jual, itu macam-macam Mas. Ada yang memang khusus, mungkin silakan untuk diperjualbelikan. Oke. Nah, tadi kita lihat tadi tayangan sekilas ya di televisi tadi ada kegiatan dari Bang Dedi yang ke hutan ya. Terus juga tadi sama teman-teman juga Bang ya. Kalau teman-teman ini memang komunitas dari pecinta bonsai juga atau gimana Bang? Ya, jadi kita di Jambi ada namanya Rumah Bonsai Indonesia. Rumah Bonsai Indonesia ini kebetulan saya jadi ketuanya. Kalau di Jambi anggota saya mungkin sekitar 120-an deh Mas sama ranting-rantingnya. Cukup banyak ya. Jadi kita baru bulan Januari kemarin, pas tanggal 6 Januari ultah Jambi, itu kita dirikan juga Rumah Bonsai Indonesia yang cabang Jambi. Itu berarti bulan Januari ya? Iya, pas ulang tahun Jambi itu Mas. Jadi Rumah Bonsai ini sudah ada 90-an cabang di Indonesia Mas. Dengan ketuanya sekarang adalah Profesor Zudan, mantan Dirjen Dukcapil yang sekarang jadi Gubernur Sulawesi Barat. Beliau ketua Rumah Bonsai Indonesia pusat. Jadi saya yang di Jambinya. Oke, berarti merangkul para pecinta bonsai ya. Merangkul dengan para hobi yang sama bonsai, ya. Komunitas bonsai yang ada di Jambi dengan hobi yang sama, Mas. Bisa juga bertukar ini ya, bertukar pengalaman juga untuk perawatan bonsai sesama Pastinya tim Mas, ya. pastinya. Jadi kita sama-sama. Jadi setiap bulan itu kita adakan kopdar di Rumah Bonsai Cabang Jambi setiap bulan. Lokasi di mana sih? Kalau kopdar kita keliling ke rumah anggota Mas. Jadi awalnya mungkin di rumah saya, kemudian di rumah anggota-anggota. Jadi kita bisa sharing-sharing mengenai perawatan bonsai, mengenai style bonsai. Bisa juga sekaligus untuk cara marketing. Atau kalau ngumpul rame-rame kan mungkin dilihat sama teman-teman, oh ini saya suka nih, berapa nih? Nah seperti itu sering juga terjadi Mas. Jadi dalam kopdar gitu. Marketingnya secara internal ya? Iya, kadang-kadang internal di dalam anggota, ya? sesama anggota di Ruby Jambi. Nah, kalau Mbak Yeyen ada komunitasnya juga nggak? Kebetulan sampai sekarang belum sih. Belum Mas. ada ya, Iya. tapi kalau mungkin di luar sana ada ya, pecinta tanaman hias ya? Banyak ya. Tapi ada rencana untuk menularkan hobi Mbak ini mungkin
kepada teman-teman Mbak sehingga mereka juga tertarik dengan kegiatan-kegiatan Mbak ini sehingga nantinya mereka bisa menjadikan ini menjadi ladang bisnis Mbak Yeyen? Kebetulan ada sih saudara juga yang dia juga hobi menanam gitu kan. Nah kebetulan yuk kita nanam ini. Alhamdulillah dia malah yang kenceng kayaknya penjualan dia ya daripada saya. Jadi ya alhamdulillah sih. Jadi kita punya hobi yang sama. Kadang dia juga, Mbak saya ada tanaman ini gitu kan. Oh iya, metannya bagusnya apa ya? Paling sharing-sharing gitu aja sih Mas. Tapi Mbak juga sering keliling nggak Mbak? Lihat-lihat tanaman hias, kira-kira, oh ini cocok nih saya budidayakan nih, kayak Bang Didi Mbak. Paling kalau keliling saya sekitar Jambi aja ya. Kalau Mas Didi kan sudah sampai. Tapi pernah punya pengalaman nggak ketika Mbak mungkin lagi bertamu ke rumah orang, ngelihat tanamannya, oh ini cocok saya budidayakan nih. Jadi Mbak ngambil bibitnya atau gimana gitu? Sering ya. Biasa kalau orang pencinta tanaman hias gitu ya. Iya, jadi saya kalau ngelihat rumah tuh walaupun bagus tapi nggak ada tanamannya kayaknya nggak menarik ya. Iya. Kalau buat saya sih. Tapi kalau rumahnya sederhana, biasa aja. Tapi kalau tanamannya banyak gitu kan, terawat, buat saya menarik gitu kan. Jadi paling kalau ke rumah temen tuh, kira-kira ngelirik dulu bunganya nih. Ada yang bisa di ini nggak gitu kan. Kalau misalnya dia jual ya saya beli gitu kan. Gitu aja sih. Oke, jadi banyak ya berarti koleksinya ketika ke rumah teman ada yang unik dan juga bagus. Apa salahnya ya Mbak ya? Iya. Kerja sama juga ya sama teman ya. Iya benar. Oke, ada ini juga nggak Mbak? Kan tanaman hias ini kan biasanya juga banyak tuh digunakan untuk sebagai hiasan-hiasan dekorasi dan lain sebagainya. Nah, pembeli itu biasanya ada nggak datang yang tim dari dekor atau Mbak juga mungkin kerjasama tanaman hias Mbak ini disewa orang untuk dekor sebuah panggung misalnya atau untuk acara-acara apa gitu? Paling untuk pameran aja sih Mas. Pameran bazar, misalnya bazar UMKM. Saya kebetulan anggota UMKM juga kan, gitu. Jadi kalau misalnya di bazar itu untuk mencantik stand, biasanya pakai bunga-bunga saya. Gitu. Jadi untuk itu disewa berarti ya mereka yang sewa atau ada yang sebagai anggota ya? Sebagai anggota ya. Loyalitas sebagai anggota ya Mbak ya? Cuma kadang-kadang misalnya ada pembeli yang rencananya mau beli cemilan, tiba-tiba ngeliat bunga saya, jadinya beralih, ini bagus nih berapa gitu, dijual nggak gitu kan? Malah bunganya yang ditawar bukan cemilannya ya. Jadi sering ikut pameran juga ya? Pameran biasanya dipakai. Udah pernah keluar kota? Belum sampai sekarang. Belum ya? Ya baru sekitar Jambi aja. Oke. Nah kalau Bang Didi, ini supaya masyarakat juga teredukasi nih, tahu jenis-jenis bonsai ini jenisnya ini dari daerah ini, ada informasi yang jelas di bonsainya. Sering ikut pameran juga ya? Iya. Di mana aja Mas, Bang? Kalau di Jambi sih rata ya. Kalau kita semenjak saya mendirikan Ruby Jambi ini ada beberapa kali ngikutin undangan-undangan event di mall-mall gitu Mas. WTC atau mungkin di Lipo Jambi yang tanggal 20 besok ada pameran juga untuk 20 bulan ini. Tanggal 20 bulan ini di Lipo Jambi. Iya. Jadi kita bisa lihat ya. Kalau saya sendiri, bonsai saya mungkin ada beberapa kali ikut kontes di luar, seperti di daerah Sumatera Selatan, di kota Palembangnya, Bangka Belitung, atau di daerah Jawa, atau teman ada yang bawa ke kontes di Jakarta, atau di Jepara, Solo, pernah juga sih. Berarti itu bawa nama komunitas ya, Bang Didi? Bawa nama pribadi atau komunitas. Nah, biasanya kalau kontes gitu, untuk sistem penilaiannya itu apa sih, Bang Didi? Kalau kita melihat mungkin bonsai ini kan sama, suburnya sama, bagusnya sama, tapi pasti ada penilaiannya sehingga bonsai tersebut menjadi yang terbaik, Bang Didi. Nah, apa tuh, Jadi, kalau secara umum ini kan ada beberapa komunitas, Mas. Ada beberapa organisasi. Cuman kalau secara umum penilaian bonsai itu mungkin dia dinilai dari secara keseluruhannya, Mas. Total performance-nya. Apakah dia sudah bisa menyerupai dengan pohon yang indah di alam. Ya, kemudian itu total performance. Kemudian kematangan dari perantingannya, dari dedaunannya. Kematangannya. Kemudian juga bisa langsung dicontohkan dengan bonsai yang di sebelah, bisa ditunjukkan langsung, Bang Didi. Jadi gini Mas, kalau di bonsai itu ada beberapa tahapan. Jadi misalkan kalau ini pohon
ini batang pohon utamanya nih. Iya. Nanti mungkin di sini ada dahannya, Mas. Ini disebut dahan nih. Itu dahannya ya. Nah, berarti. kemudian baru ada anak dahan, ada ranting, ada anak rantingnya, begitu seterusnya tuh, Mas. Jadi bonsai yang matang itu biasanya sudah sampai tuh ke anak ranting, cucu ranting, cicit ranting, sepertinya gitu. Gitu kalau bonsai-bonsai yang udah kategori matang gitu, Mas. Jadi selain dari total performance secara keseluruhan bonsai, penilaiannya, terus kematangan pohon yang saya sebutkan tadi, Iya. kemudian mungkin gerak pohonnya. Gerak pohonnya. Gerak pohonnya. Mungkin Maksud gerak pohon ini gerak gimana? pohonnya itu kan ada gerakan yang nggak enak di mata juri, di mata orang, atau terlalu kaku tapi nggak enak, ada yang terlalu meliuk atau juga nggak enak seperti itu, Mas. Jadi memang kita harus mengikuti apa namanya ilmu-ilmu dasar dari bonsai supaya nanti kalau seandainya ada niatan untuk ikut di pameran bonsai, di kontes-kontes bonsai, kita sudah paham betul apa yang menjadi kriteria dari para juri untuk menilai. Gitu. Karena banyak pengalaman, jadi juga paham ya Iya. kriterianya seperti apa ya. Iya. Balik-balik ke jam terbang ya Bang Didi. Jam terbang juga tadi. Tapi sudah sering banget ya ikut kontes ya Bang Didi. Ya, sering. Dan Dari itu juga 2000. bisa menjadi pengalaman Bang Didi lagi dan juga teman-teman ya. Iya. Tapi dalam waktu dekat ini selain tanggal 20 tadi ya ada pameran ya, ada mau ikut kontes lagi nggak Bang Didi? Nah, kebetulan kan dari untuk event pameran itu tanggal 20 ini Oktober di Lipo. Kemudian kami sudah merencanakan dengan tim Ruby Jambi itu akan membuat event akbar Festival Bonsai Jambi. Iya. Yang insya Allah nanti masuk ke acara inti pada gelaran ulang tahun Jambi. Bentar lagi Pada dong, 6 Januari ya. Januari itu, Mas. Jadi nanti juga kebetulan kami sudah sisipkan ke panitia inti ulang tahun Jambi untuk memasukkan Rumah Bonsai Indonesia ke dalam susunan acara atau layout stand pamerannya untuk stand ya. pameran untuk Ruby Jambi. Gitu. Oke, jadi dengan semakin seringnya hadir Bang Didi dan kawan-kawan juga semakin teredukasi ya masyarakat ya kami terkait harapkan dengan seperti bonsai itu. dan juga Ya, bagaimana mungkin bisa sharing cara perawatannya Ya. sehingga ada teman-teman juga yang tertarik nih untuk membudidayakan bonsai, Ya, Bang Didi ya. semakin Mbak bertambah anggota. Yayan juga ikut kontes. Siapa tahu kan kaktusnya ada kontes Iya. atau ininya Pengen tanaman mungkin lainnya. next ya. Insya Allah next lah. Iya, bisa bergabung juga Mungkin, nanti pameran dengan Bang Didi satu stand ya. Kalau Ruby bisa ini ya berkolaborasi antara kaktus kan. Bisa diatur kata Bang Bisa Didi. Tapi sebenarnya Mbak Yayan tuh bagi waktunya gimana sih Mbak antara ngurus tanaman, terus juga mungkin ngurus keluarga, gimana Mbak? Yang jelas prioritas anak-anak sih. Jadi setelah anak-anak pergi sekolah, setelah semua urusan dapur, urusan rumah selesai, sore lah ya. Biasanya baru megang tanaman pas anak les atau ngaji gitu. Pas lagi teduh juga ya Mbak ya kalau sore ya? Iya sore. Masalah kalau tanaman ini kan kalau siang dia malah nggak ini ya. Apalagi kalau mau disiram siang juga nggak boleh gitu kan. Bagusnya kalau nyiram tanaman kan kalau nggak pagi banget atau sore banget gitu yang setelah matahari nggak ada gitu. Tantangannya biasanya apa Mbak yang dijumpai ketika ngerawat tanaman Mbak? Hama ya Mas. Terus metan yang cepat banget keras gitu kan. Jadi, kenapa nih? Apa karena salah siram atau pupuknya terlalu banyak? Kadang kan NPK itu bikin tanah jadi mengeras gitu kan. Jadi ya itu sih tanda-tanda. Jadi harus ganti lagi, ganti metannya lagi gitu biar metannya tetap poros gitu. Kalau kaktus mungkin nggak masalah. Cuman kalau aglo salah kita ini pupuk sedikit langsung daunnya bisa menghitam, langsung layu kuning kayak gitu. Kalau aglo kan agak-agak manja spesial ya. Spesial banget perawatannya. Tanaman lainnya? Kalau tanaman lain sih nggak terlalu inilah ya. Paling cuman sekedar siram gitu aja. Sebenarnya intinya tanaman ini metan sama air cukup gitu aja. Itu yang penting ya. Itu yang penting. Metan dan juga air. Air, Kalau iya. salah satunya kurang,
itu menghambat pertumbuhannya. Iya, biasa bentuknya jadinya nggak cantik gitu kan. Kalau ada daun menguning, kalau kaktus bisa juga menguning sih. Kalau kebanyakan air dia busuk kan. Tapi ciri-ciri tanaman yang kira-kira harus membutuhkan perawatan tuh seperti apa tuh? Selain daunnya sudah mulai menguning, terus juga kita ngelihat ada sedikit pembusukan. Iya, biasanya hama-hama putih itu loh Mas. Hama putih ya? Hama putih itu kan agak susah itu untuk ngilanginnya. Cuma kadang kita pakai Semprotan. semprotan. Kadang kita bikin sendiri dari bawang putih itu bisa. Dari bawang putih diapain? Bawang putih ditumbuk, terus dimasukin ke dalam botol, didiamkan selama 1 malam. Nah, besoknya disemprot. Oh, bisa juga. Difermentasi dulu berarti ya? Iya, bawang difermentasi putihnya dulu ya? semalam. Oh, Digeprek apa ditumbuk gitu aja. Cuman bawang putih aja ya? Iya. Nggak ada bawang tambahan putih. apapun ya? Nggak ada. Oke, siapa tahu ada tambah bawang merah, tambah cabai ya? Jadi enak ya. Jadi gulai dong, tambah santan dikit ya? Enggak dong, bawang putih aja terus dimasukin dalam air, didiamkan selama 1 hari, baru disemprotkan ke tanaman. Iya. Wah, ilmunya bermanfaat sekali ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa, kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Nah, nggak terasa nih pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Sebenarnya kita masih banyak ya pengen sharing bersama Bang Didi dan juga Mbak Yayen. Namun karena waktu ya, inilah saatnya kita akan mendengarkan closing statement dari Mbak Yayen dan juga Bang Didi. Dari Mbak Yayen dulu mungkin apa harapan kedepannya terkait dengan pencinta dari tanaman hias ini, ada plan lagi nggak kedepannya, dan juga mungkin ajakan kepada masyarakat Jambi yang ingin membudidayakan tanaman hias supaya juga mendapatkan kategori yang berhasil. Mbak Yayen, silakan. Kalau harapan saya sih pengennya tanaman hias ini tidak hanya dijadikan musiman ya Mas ya. Ya. Jadi pas kemarin pandemi banyak itu yang mengoleksi, tapi setelah itu ditelantarkan. Frekuensinya agak turun ya. Ditelantarkan gitu kan, nggak dirawat lagi gitu. Ya harapan saya sih setelah tanaman itu ada dirawat, karena manfaatnya banyak banget gitu kan. Selain untuk mempercantik halaman rumah, kan banyak oksigennya ya yang jelas ya. Oksigennya yang kita butuhkan sehari-hari gitu kan, penghijauan. Itu sih harapan saya. Oke, jadi harus rajin-rajin nanam tanaman di depan rumah. Kalau misalnya pekarangannya kosong, apa salahnya ditanamin ya Mbak? Iya, daripada nganggur ya. Dimanfaatin ya Mas ya. Betul. Baik, terima kasih Mbak Yayen. Kapan-kapan kita berkunjung ya ke rumah Mbak Yayen ya, melihat bagaimana tanaman hias yang ada di rumahnya. Di sebelahnya ada rumah Bang Didi. Nah, sekarang Bang Didi nih, silakan apa yang mau disampaikan Bang? Oke, saya ingin menyampaikan untuk rekan-rekan, khususnya rekan Ruby Jambi, tetap semangat, berkarya tanpa batas, berkreasi tiada henti. Jadi hobi kita untuk hobi silaturahmi, hobi untuk menyenangkan diri, juga mungkin hobi untuk mencari cuan. Jadi tetap untuk rekan-rekan Ruby Jambi, kita jalin silaturahmi sesama bonsai di Jambi. Apapun komunitasnya, apapun benderanya, kita tetap harus bersama-sama memajukan pencinta bonsai di negeri Jambi tercinta ini, Mas. Kasih sedikit tips dong untuk pemula yang mau terjun budidaya bonsai, Bang. Tipsnya harus pandai memilih, untuk pemula pandai memilih tanaman yang tidak terlalu repot dalam perawatannya. Jadi mungkin ada jenis-jenis seperti yang ada di depan nih Mas, sancang, atau anting putri, itu nggak terlalu ribet dalam perawatannya. Terus jangan main yang besar-besar dulu untuk pemula, nanti karena proses untuk menjadikannya tentu yang besar lebih lama gitu daripada kita main yang kecil-kecil. Gitu, Mas. Oke, jadi harus selektif dulu ya. Kalau misalnya pemula, main yang kecil dulu. Kecil dulu. Jangan yang langsung gede ya Bang. Iya, belajar jadiin dulu yang kecil-kecil biar cepat dinikmati gitu. Baiklah, terima kasih banyak Bang Didi sudah ada bersama kami. Semoga nanti bonsainya juga banyak yang dibudidayakan. Siap. Ini juga mendukung penghijauan yang ada di Jambi ya Bang Didi ya. Siap. Baik, terima kasih juga Mbak Yayen. Ya, Luar biasa sama-sama. hari ini sudah bergabung bersama kami, dan semoga nanti kita main ke rumah Mbak Yayen dan juga Bang Didi. Ini
tanamannya itu banyak dan juga full halamannya dengan beragam jenis tanaman ya. Amin. Amin. Siapa tahu nanti jadi gerai besar ya. Amin. Di lokasi Bang Didi dan juga Mbak Yan. Terima kasih banyak sudah hadir. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dua tamu yang sudah kami hadirkan di Kabar Jambi pada hari ini. Dan ini juga bisa menjadi salah satu referensi hobi yang bisa dinikmati dari para masyarakat Jambi yang tentunya ingin mengoleksi tanaman hias ataupun dengan tanaman bonsai. Yang pasti kita juga harus mempelajari trik-trik dan juga strateginya supaya nantinya tanaman hias dan juga bonsai yang kita budidayakan dapat tumbuh dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.